Oke, selamat pagi dan selamat sore untuk yang kelas sore, gitu ya. Selamat datang di kelas saya, di kelas Pendidikan Pancasila. Di semester ini saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mungkin beberapa sudah pernah bertemu dengan saya ya di semester sebelumnya di kelas bahasa Inggris, ya. Saya di sini mengampu mata kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan Pancasila. Oke. Kemudian ya, ini adalah pertemuan pertama pertemuan pertama untuk kelas full online. Jadi mulai semester ini ya, mulai angkatan ini pendidikan Pancasila dibuat full online gitu, dan saya diberi kesempatan untuk mengampu kelas Anda untuk mata kuliah ini. Oke, ya, ini adalah materi kita untuk pertemuan pertama ya. Tadi saya sudah menyebutkan nama belum ya? Oke, nama saya Novita Kusumaning Tias. Anda bisa memanggil saya Bu Novi atau Bu Novita, bebas gitu. Dan ini adalah kontak saya, nomor WA saya yang bisa Anda hubungi untuk menanyakan berkaitan mengenai perkuliahan gitu ya. Dan saya mau menjelaskan dulu untuk aturan atau etika dalam menghubungi dosen gitu ya. Dalam hal ini saya, karena ini mata kuliah saya dan saya mengampu, jadi ada cara-caranya nih untuk menghubungi saya seperti apa, karena setiap dosen kan punya aturan sendiri ya. Saya ini menjelaskan mengenai aturan untuk saya gitu ya, dimana saya sebagai pengampu di mata kuliah tersebut. Oke, silahkan Anda bebas untuk menghubungi saya berkaitan mengenai kuliah ya, di hari-hari kerja dan jam kerja gitu ya. Jadi hari kerja itu kan hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi Anda boleh kontak saya Senin sampai Jumat gitu. Lalu jamnya juga jam-jam kerja gitu, office hour dari pagi sampai, kalau office hournya Stekom itu sampai jam 9 ya, sampai jam 9 atau jam 8 setengah 9 gitu. Kalau di atas jam itu bakal slow respon untuk saya gitu ya. Apalagi ada kemarin yang kontak itu jam 1 malam. Nah, siapa yang mau balas kalau jam 1 malam, ya kan gitu. Jadi harus ada etikanya gitu. Menghubungi dosen harus bisa dibedakan menghubungi dosen dan menghubungi teman Anda. Kalau teman Anda mungkin bisa ya sewaktu-waktu jam 1 malam atau jam 12 atau jam 10 gitu. Bebas-bebas aja gitu. Tapi kan ini kan beda ya dengan dosen, harus ada aturan, harus ada sopan santunnya gitu. Dan hari libur juga itu tidak waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Jadi saya pun walaupun saya sebagai seorang dosen, saya kan juga punya kehidupan pribadi saya punya kehidupan dengan keluarga saya, dengan anak saya gitu ya. Jadi kalau hari-hari libur memang saya akan slow respon. Bahkan kalau mungkin hari libur Anda kontak saya, terus hari selanjutnya mungkin saya lupa gitu bahwa ada kontak saya dan saya harus membalas. Jadi amannya untuk menghubungi saya itu office hour, jam-jam kerja dan juga hari kerja gitu. Jadi saya nggak lupa untuk bales gitu. Kalau libur nanti ketumpuk, Anda menghubungi saya dan saya nggak balas, nanti ketumpuk dengan WA yang lain gitu.
Dan apa namanya, kan nggak setiap saat saya bawa laptop juga gitu. Mungkin dosen lain aturannya beda ya, bisa sewaktu-waktu dihubungi 24 jam itu bisa gitu ya. Setiap dosen punya aturan masing-masing. Ini kalau saya, karena saya kan punya kewajiban lain setelah dari kampus pulang ke rumah, itu kan punya kewajiban lain yang harus saya kerjakan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, kan harus mengurus rumah juga gitu ya. Jadi sama-sama pengertiannya juga gitu. Lalu kemudian ini adalah kontrak kuliah atau poin-poin apa saja yang saya nilai di mata kuliah yang saya ampu. Itu kehadiran Anda. Kehadiran ini berkaitan mengenai absensi gitu. Walaupun Anda kelas full online, di mana absensi itu dibuka, di open dari pertemuan pertama sampai nanti UAS selesai ya, pertemuan mata kuliah berakhir itu akan enggak ditutup gitu ya, dibuka gitu. Jadi tidak seperti live streaming kelas yang bukan full online ya, dimana kalau yang bukan full online itu absen hari itu ya sampai hari itu saja. Besok misal Anda ketinggalan ya absen hari Senin, lalu absen minggu pertama gitu ya, atau pertemuan pertama, lalu masuk ke pertemuan kedua Anda baru ingat, oh ya pertemuan pertama saya belum absen gitu. Anda mau absen kan nggak bisa gitu kalau yang bukan kelas full online. Tapi kalau kelas full online itu kan absennya akan terbuka. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, maaf ya ini saya agak ngos-ngosan karena sekarang saya masih mengandung ya, sudah trimester ketiga, jadi agak ngos-ngosan. Bagi yang perempuan yang sudah menikah dan sudah pernah merasakan hamil pasti tahu gitu ya yang saya rasakan gimana, ngos-ngosan sekali. Oke, jadi itu ya kehadiran. Anda harus absen dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Monggo bolehlah Anda mau absen kalau pertemuan pertama atau kelasnya sudah dibuka, Anda mau absen sampai selesai gitu ya, 5 menit selesai absen, monggo terserah gitu, karena full online itu dibebaskan ya. Jadi Anda yang bertanggung jawab akan nilai dari mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi Anda sendiri. Tapi jangan lupa untuk tetap absen. Lalu UTS UAS itu juga wajib masuk penilaian dari saya gitu ya. UTS dan UAS nanti ada di SIAKAD, di menu di menu ujian ya. Di situ nanti saya akan share soal-soalnya. Lalu tugas-tugas juga jangan lupa untuk dikumpulkan, dikerjakan. Nah, nanti tugas saya usahakan untuk disiakan juga, jadi multiple choice semua. Saya coba ya. Lalu keaktifan ini yang dimaksud adalah dimana Anda aktif mengumpulkan UTS, UAS, tugas-tugas semua. Gitu. Jangan sampai di kelas full online ini, mata kuliah ini Anda hanya absen saja. UTS tidak mengerjakan, UAS tidak mengerjakan, tugas-tugas juga tidak mengerjakan. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kewajiban-kewajiban Anda juga harus dipenuhi gitu, karena ya itu tadi minim pengawasannya kalau untuk kelas full online ya. Bahkan ada beberapa ya yang kemarin kelas yang semester sebelumnya itu hanya absen saja, UTS UAS itu tidak mengerjakan, tugas-tugas juga tidak mengerjakan. Lalu saya mau nilai dari mana gitu. Jadi nilai Anda itu ya apa yang Anda lakukan gitu,
di mata kuliah tersebut gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan terus menganggap enteng kelas full online, alah gampang, nanti dilihat aja udah absen selesai tugas. Nah, nggak seperti itu gitu. Jadi di sini dituntut untuk kemandirian Anda dan tanggung jawab Anda gitu ya. Lalu ya, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Di mana subtopiknya ada 5 di sini ya. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menanya mengenai alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, ini nanti kita bahas ya. Kenapa sih di bangku kuliah itu masih ada pendidikan Pancasila, masih harus kita belajar mengenai pendidikan Pancasila. Dan pendidikan Pancasila ini masuk di mata kuliah umum, di mana mata kuliah umum itu wajib diikuti. Lalu yang ketiga, subtopik yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sumber sosiologis, lalu politik pendidikan Pancasila. Jadi ada sumber-sumbernya ya nanti. Lalu subtopik yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Lalu yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, karena subtopik ini banyak ya, setiap subtopik itu penjelasannya banyak. Jadi untuk materi pengantar pendidikan Pancasila ini saya bagi 2 gitu ya. Jadi materi ini, subtopik ini akan saya bahas di pertemuan pertama dan pertemuan kedua gitu ya. Di pertemuan pertama ini saya akan membahas 2 topik pertama, 2 topik awal ya, mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, dan yang kedua adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Karena tadi kan di awal sudah dibuka mengenai aturan-aturan, jadi waktunya agak terpotong ya. Karena kalau videonya itu lama gitu sampai 1 jam atau 1,5 jam gitu ya, pasti ada bosan, boring. Apalagi pendidikan Pancasila itu full teori gitu. Oke. Jadi ini saya bagi menjadi 2 pertemuan pertama dan nanti pertemuan kedua. Oke. Baik, langsung saja kita bahas mengenai subtopik yang pertama, mengenai menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda ya, Anda bertanya-tanya. Dan saya juga bertanya mengenai Anda, materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA, Anda belajar apa aja sih di pendidikan Pancasila itu? Mayoritas pasti akan menjawab mengenai pasal-pasal UUD 45. Kalau SD dulu pengalaman saya itu menghafalkan undang-undang mulai pasal berapa ya, 26 atau 24 gitu ya, sampai pasal 36 dulu, itu sebelum amandemen. Amandemen berapa ya dulu? 3 apa ya kalau nggak salah. Nah, itu yang saya pelajari gitu. Mungkin Anda beda lagi nih, angkatan Anda, pendidikan Pancasila itu apa saja yang sudah Anda pelajari gitu. Lalu pertanyaan yang kedua yang ingin saya lontarkan, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Nah, Anda udah paham belum nilai-nilai Pancasila yang sudah Anda pelajari? Gitu. Tidak hanya menghafal saja, tetapi memahami. Nah, itu yang beda ya. Jadi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sudah mencapai level yang memahami dan mengimplementasikan. Jadi bukan hanya menghafal saja, menghafal pasal-pasal, menghafal aturan-aturan gitu. Tidak. Kalau dulu SD, SMP, SMA kan menghafal saja ya, aturan atau pasal ini, aturan ini,
peraturan ini gitu ya. Tapi di sini di bangku kuliah Anda sudah sudah Oke, maaf ya, agak sedikit ada gangguan. Oke, jadi itu ya, kita akan mempelajari mengenai ini di bangku perkuliahan ya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila apa saja gitu ya. Memahami terus mengimplementasikannya juga. Oke. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Contohnya, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang dimaksud di ini ya, di poin ini ya, sebenarnya nilai-nilai dari pasal-pasal Pancasila ya, Pancasila sila pertama sampai sila kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila tersebut itu sudah ada sebelum Pancasila itu dirumuskan, sebelum Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara atau pandangan hidup. Nilai-nilai tersebut sudah ada di masyarakat kita semenjak zaman dulu, kerajaan, penjajahan gitu ya. Intinya sebelum Pancasila itu disahkan sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara, nilai-nilai itu sudah ada. Gotong royong gitu ya, gotong royong itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Musyawarah, kesetiakawanan, solidaritas, dan percaya kepada Tuhan dan toleran itu juga sudah ada di sebelum Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, ini adalah contohnya nih, gambaran contoh gotong royong yang ada pada masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Bukan berarti zaman dahulu disamakan dengan semut gitu, enggak ya, cuma nilainya itu sama, gambarannya itu sama, dimana semut itu kalau membawa sesuatu gitu ya, makanannya itu kan pasti kan berjajar, bergotong royong, dibawa bareng-bareng gitu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah yang sudah kita punya, nilai tersebut sudah kita punya sejak zaman dahulu sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu muncul masalah-masalah yang diakibatkan oleh tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semakin kesini nilai-nilai Pancasila itu tidak diamalkan atau tidak diimplementasikan, bahkan nilai-nilai Pancasila itu sudah semakin hilang gitu ya di masyarakat kita, di masyarakat kita sekarang ini. Yang pertama adalah kesadaran pajak gitu ya. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Nah, masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Belum lapor pajak gitu ya.
Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini masalah pertama ya, dari tergerusnya nilai-nilai Pancasila gitu di kehidupan kita sehari-hari, itu kesadaran perpajakan. Jadi banyak yang belum membayar pajak, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya. Bahkan yang sudah terdaftar itu pajaknya itu dibuat lah ya, supaya membayar pajaknya itu ringan gitu, atau punya harta yang tidak diatasnamakan dirinya tapi diatasnamakan orang lain, biar bayar pajaknya itu tidak tinggi. Nah, itu masih ada di kehidupan kita bermasyarakat, itu masih ada gitu, seperti itu. Nah, itu salah satu masalah ya akibat tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya seperti ini nih, naik kereta. Kereta itu kan transportasi umum ya. Ada tiketnya untuk naik kereta. Nah, mereka-mereka yang ada di atas-atas itu yang tidak masuk di dalam merupakan gambaran gitu ya. Gambaran di mana tidak gambaran mengenai kesadaran perpajakan, di mana dia tidak membeli tiket dengan semestinya untuk naik transportasi tersebut. Padahal tiket-tiket tersebut itu digunakan untuk pembangunan atau maintenance dari transportasi tersebut gitu. Kemudian masalah yang kedua adalah korupsi. Nah, ini nih yang sampai sekarang itu masih, bahkan semakin tinggi ya, semakin banyak korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi gitu ya, dari dulu sampai sekarang itu bahkan tidak berkurang, malah tambah banyak gitu ya. Itu baik terjadi di pusat maupun di daerah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi, karena kan ada calon generasi seterusnya ya, generasi selanjutnya gitu ya. Mungkin pejabat-pejabat sekarang yang korupsi itu nanti akan digantikan dengan Anda. Nah, makanya pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi, di mana Anda sudah kematangan dari psikologis Anda itu sudah lebih dari anak SD, SMP, SMA ya. Anda sudah bisa berpikir, Anda sudah bisa, dari tingkat psikologisnya itu Anda sudah matang gitu ya. Jadi Anda bisa berpikir logika, bisa pakai hati nurani juga gitu. Nah, diperlukannya mata kuliah pendidikan Pancasila itu ya untuk ini gitu ya. Jadi dalam arti mendoktrin dengan hal yang positif. Nah, supaya ke depan Anda tidak melakukan hal-hal yang sudah terjadi sekarang ini, yang jelek-jelek ini gitu. Nah, ini hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Nah, itu tadi Anda akan menggantikan pejabat-pejabat sekarang ini yang korupsi ini ya, atau yang nilainya jelek ini, atau yang dipandang buruk ini ke depannya. Nah, di sini disebutkan sebenarnya perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Jadi
Itu tadi ya. Jadi yang korupsi itu cuma 1-2 orang misal, tapi yang kena banyak gitu. Yang ketahuan satu tapi di belakangnya banyak. Yang berbuat kesalahan 1 atau 2 merugikan seluruh penduduk Indonesia, warga negara Indonesia. Kan itu luar biasa. Jangan sampai Anda seperti itu. Lalu masalah yang selanjutnya adalah lingkungan. Nah, di sini disebutkan Indonesia itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Hutan di Indonesia itu masih banyak sekali dan menghasilkan oksigen yang banyak sekali. Kalau itu hilang ya, hutan-hutan itu hilang ya, penghasil oksigennya itu akan berkurang gitu ya. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Nah ini, perkebunan kelapa sawit atau hutan-hutan di Kalimantan itu yang paling banyak kan di sana ya. Papua juga hutan-hutan di sana sudah beralih fungsi, banyak yang sudah beralih fungsi dengan izin yang I don't know gitu ya. Kita tidak tahu izin itu legal atau gimana. Perizinan itu termasuk tindakan korupsi atau tidak gitu ya. Kan kalau untuk membuka lahan hutan itu kan juga harus ada aturannya gitu. Jadi perkebunan, jadi kebun kelapa sawit gitu ya. Itu kan juga merugikan. Bukan hanya merugikan kita sendiri rakyat Indonesia atau seluruh dunia, tapi juga penghuni-penghuni di hutan tersebut atau hewan-hewan yang ada di situ kan jadi punah, jadi hilang, lama-lama jadi punah gitu. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Jadi ya itu ya, sampah itu luar biasa. Terus pembangunan pabrik, pembangunan rumah gitu ya, atau apartemen atau properti gitu, tidak memperhatikan lingkungan gitu ya. Contoh tidak drainasenya gitu tidak diperhatikan, jadi banjir gitu. Gampangannya ginilah, di sekitar tempat tinggal saya dulu sebelum ada satu kampus swasta di sini itu masih aman-aman aja jalan raya gitu. Tetapi setelah ada pembangunan itu, terus ada pembangunan perumahan ini itu, ruko ini itu, akhirnya jadi kalau hujan banjir. Nah, itu yang tidak diperhatikan gitu ya. Nah, ini adalah contoh nih gambaran gunung sampah di Bantar Gebang, luar biasa kalau Anda pernah ke sana ya, lewat sana. Itu gunung-gunung, bukan gunung alam ya, hutan gitu bukan, tapi gunung sampah, dimana itu pencemarannya luar biasa dan tidak sehat juga gitu. Jadi kita masih terkendala mengenai pengolahan sampah, gimana sampah itu bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Kalau di luar negeri sudah banyak pemanfaatan itu, terutama untuk yang plastik ya. Oke, selanjutnya masalah selanjutnya adalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif
antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya, mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lain. Penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini disintegrasi bangsa. Karena tidak memahami. Jadi setiap konsep memahami itu kan setiap orang berbeda-beda ya, gitu ya. Tapi untuk pemahaman Pancasila itu sudah ada pedomannya, sudah ada bukunya, sudah ada rumusannya, Anda harus seperti apa, sudah jelas. Nah, setiap orang untuk ini beda-beda nih pemahamannya, tapi tidak mengacu pada Pancasila itu sendiri, aturan atau pedomannya itu sendiri. Jadi mengakibatkan kericuhan gitu. Kayak contohnya tadi itu otonomi daerah. Jadi pejabat daerah itu memahami suatu peraturan A dengan seperti ini, tapi tidak ada nilai Pancasila di dalamnya, jadinya merugikan gitu. Atau elemen tertentu melakukan kekerasan kepada kelompok yang lain gitu. Itu kan tidak. Gampangannya dulu deh, kalau Anda pernah dengar FPI, wah gimana FPI itu ini ya, kayak sebentar, kalau bulan puasa itu warung-warung wah kayak ditutup paksa harus mengikuti berpuasa juga. Karena setiap orang juga tidak berpuasa. Negara kita kan banyak agama. Kita harus menghargai, kita harus toleran. Itu ada di pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalamnya pengamalannya itu banyak sekali. Salah satunya kita harus toleran, kita harus menghargai agama dan keyakinan lainnya gitu. Lalu masalah selanjutnya adalah masalah dekadensi moral. Nah, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat yang mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, ini berkaitan mengenai sosial media ya, karena Pancasila itu menganut sistem politik terbuka di mana kita kita terbuka mengenai perkembangan zaman, mengenai masuknya hal-hal yang berkaitan tentang perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini adalah sosial media gitu. Sosial media sekarang ini luar biasa ya efeknya. Semua bisa kita buka di sosial media gitu. Terutama untuk tayangan-tayangannya gitu. Kalau untuk yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, untuk Anda semua ya, mungkin yang kelas sore ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu pasti was-was ya mengenai tayangan-tayangan yang ada di sosial media.
Oke, jadi pengalaman dari saya punya balita ya, anak saya yang pertama masih umur 3 tahun gitu. uh, Mungkin dari teori-teori ya, dari apa aturannya sih belum boleh dikasih yang namanya gadget HP gitu, tapi perkembangan zaman inginnya tujuan awal saya gitu bukan kasih HP, bukan terus kasih HP itu enggak gitu ya. Kadang kala kasih tontonan di YouTube gitu ya, apa namanya, tayangan-tayangan anak gitu. Tapi kemudian kesininya anak saya sudah mulai bisa untuk mengoperasikan HP sendiri, buka YouTube sendiri, cari tontonan yang dia suka sendiri gitu. Ada satu yang pernah saya temukan, di mana tayangannya itu secara visual itu dia seperti animasi, tetapi audionya atau soundnya atau suaranya itu kata-kata yang tidak pantas untuk anak-anak, kata-kata dewasa. Wah, di situ saya baru tahu, wah ini luar biasa nih kalau tidak benar-benar diawasi dan tidak benar-benar diatur jam untuk penggunaan gadget itu sendiri. Jadi ya ini ya, perkembangan zaman itu luar biasa mengenai sosial media terutama untuk anak-anak. Apalagi zaman sekarang daring itu pasti pakai berkaitan dengan teknologi ya, pakai alat-alat teknologi lah seperti HP, laptop gitu. Sekarang itu pintar sekali ya untuk mengoperasikan hal tersebut. Jadi ya peran orang tua itu benar-benar diuji di sini, digunakan di sini itu. Ini contoh dari dekadensi moral. Lalu yang selanjutnya adalah masalah narkoba. Nah, ini dari dulu sampai sekarang itu masih menjadi masalah yang luar biasa. Sorry. Kalau Anda sudah terjerumus ke narkoba, kalau Anda nggak benar-benar niat dari diri Anda untuk keluar, itu sudah merusak masa depan Anda. Lalu yang ketujuh adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini hukum di Indonesia ini masih belum bisa dibilang adil, itu belum, karena kalau saya lihat tayangan-tayangan di TV mengenai hukum di Indonesia itu ya memang benar tajam ke bawah tapi tumpul di atas. Nah, ketika kita kena masalah hukum dan kita tidak punya power di situ, ya sudah, kita akan dihukum selayaknya hukuman yang diterima gitu. Tetapi kalau kita terjerat hukum tapi kita punya power, kita punya orang-orang di belakang yang luar biasa, yang inilah ya, orang-orang di belakang yang bukan orang sembarangan, kita akan dihukum tidak selayaknya dalam arti menguntungkan kita gitu. Itu hukum yang ada di Indonesia seperti itu. To be honest ya, jujur saja seperti itu. Nah, ini butuh generasi penerus yang istilahnya break the rule gitu ya, maksudnya menghilangkan tradisi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah masalah terorisme. Nah, ini masalah terorisme mungkin sekarang tidak ini ya sekencang yang kemarin ya, tahun-tahun sebelumnya itu ya. Tapi terorisme itu masih ada di Indonesia gitu. Kemarin beberapa kali itu sempat ditangkap ya, diduga teroris di mana ya kemarin ya, Solo kalau nggak salah, di Jawa Tengah lah itu masih ada terorisme. Dan kebetulan juga ada sepupu saya yang juga ada berkecimpung di dunia
penangkapan terorismenya, bukan terorismenya ya. Nah, itu juga ada nih, ini ada di daerah sini gini gitu. Jadi tugasnya untuk memberantas terorisme. Nah, untuk terorisme itu sendiri ada apa namanya, sejumlah tokoh itu berasumsi kenapa sih dia jadi terorisme gitu ya. Ada beberapa faktor gitu ya yang dirangkum gitu ya, yang disimpulkan. Yang pertama adalah faktor ekonomi, terus rendahnya pendidikan dan pemahaman keagamaan yang kurang. Ini biasanya terorisme itu yang disasar gitu ya, targetnya adalah Anda generasi muda, dimana logika itu yang Anda gunakan, ilmu Anda belum yang dalam banget gitulah ya. Targetnya itu usia Anda sebenarnya. Dan himpitan ekonomi, iming-iming, istilahnya gitu. Banyak tuh orang-orang Indonesia yang secara ilegal itu gabung ke ISIS di Syria atau di mana ya, yang basisnya ISIS itu, karena himpitan ekonomi itu. Jadi di iming-iming gitu ya. Nanti kalau kamu join di sini, nanti secara dapat ini, kehidupanmu tercukupi, ini dan ini. Jadi mereka secara ilegal pergi ke sana. Tapi kenyataannya setelah sampai di sana justru 100% terbalik, dimana yang perempuan itu jadi budak seks di sana gitu. Luar biasa, mereka jadi sadar dan mereka ingin kembali, tapi mereka perginya saja ilegal gitu. Bagaimana kita bisa bawa itu benar atau tidak, keinginan mereka sendiri gitu? Apakah hanya alibi saja gitu? Ketika mereka kembali, mereka ingin menghancurkan Indonesia, melakukan tindakan terorisme itu. Nah, ini yang harus kita berantas dengan adanya pendidikan Pancasila. Nah, dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensinya yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budaya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai Pancasila. Nah, jadi urgensinya dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan, light star. Agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Bolehlah kemajuan teknologi itu masuk, itu boleh, tapi kita saring mana nih yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak sesuai, nggak boleh kita ikutin. Contoh ini ya, remaja-remaja sekarang ini ya, pergaulan remaja yang sekarang itu luar biasa bebas gitu ya. Itu kan pergaulan barat ya. Sedang kita kan timur, kita punya agama, kita punya adat budaya yang harus kita ikuti. Nah, itu tidak boleh diikuti. Nah, ini adalah visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan misinya yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis dari ilmunya ya, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Misi psikososial. Lalu membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan sosiokultural. Dan mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Lalu yang selanjutnya adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Kenapa sih kita perlu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Nah, ini
Pasti pertanyaan itu akan muncul di benak Anda. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Ya tadi ya, karena banyaknya masuk hal-hal baru dari perkembangan zaman tersebut. Nah, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Nah, secara spesifik ya, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, lalu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Jadi mencari solusi nih, masalah-masalah apa sih yang kita hadapi sekarang ini. Solusinya itu tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Lalu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Nah, ini sebenarnya adalah tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ya, oke, baik. Jadi, itu adalah materi kita yang pertama. Tadi ya, saya bilang saya bagi menjadi 2 karena subtopiknya ada 5, jadi saya bagi menjadi 2 kali pertemuan karena banyak sekali materinya. Oke, baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu di pertemuan kedua. Terima kasih.